Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya kita kajian subuh minggu ketiga. Sekarang alhamdulillah kita ketemu di salat tarawih malam yang ke-13. 13 Pak ya? Berarti 20 atau 17 hari lagi? 17 hari lagi kita lebaran. Ya, cepat sekali rasanya ya. Sebentar ya Pak ya. Baik. Bapak-bapak mungkin ada yang belum kenal, saya kenalan lagi. Nama Roni Hidayat. S1 dulu di Azhar Kairo Mesir, S2 di UIN Padang, S3 di UIN Syarif Hidayatullah. Maka gelarnya Dr. Roni Hidayat LC.MA. Tinggal di Piladago Pamulang, ngajar sehari-hari di Universitas Yarsi Pasca Sarjana Magister Manajemen. Kemudian anak 2, istri baru 1. Kan begitu Pak ya, kenalannya Pak ya. Baik. Baik. Nanti Bapak mohon maaf, logat saya susah dirubah karena sudah banyak makan rendang. Jadi logatnya mohon maaf kalau nanti kayak orang kampung ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Baik. Ramadan ini adalah bulan mencari keampunan Allah. Ramadan adalah bulan keampunan. Ada sebuah hadis, walaupun dianggap ini hadis yang dhaif Pak ya, tapi gak apa-apa kita ambil sebagai hikmahnya. 10 malam pertama itu disebut dengan rahmat, ya kan Pak ya. 10 malam kedua disebut maghfirah. Apa itu Pak? Keampunan. 10 malam terakhir disebut dengan itqu minan nar, lepas manusia dari api neraka. Ini kalau belum 10 malam kedua ini temanya adalah tentang keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengampuni kita tuh Pak? Atas dosa yang bagaimana? Kalau dalam hadis qudsi Nabi itu mengatakan begini, ya ibadi, wahai hambaku. Betul? Idza ghafartum. Kalau kamu salah, maka ghafartu laka fala ubali. Aku ampuni engkau walaupun aku tidak mempermasalahkan. Ya ibadi, iza ataituka yamshi ataituka harwalah. Wahai hambaku, kalau kau datangi aku dengan cara berjalan, aku akan mendatangimu dengan cara berlari. Kan itu kata Allah ya, diskusi itu. Ya ibadi, wahai hambaku, in kana dzunubaka adada samawati wal ardh. Wahai hambaku, walaupun dosamu itu sebesar langit dan sebesar bumi, tidak ada tempat kecuali melakukan perbuatan dosa di situ. Semua Bapak melakukan perbuatan dosa. Baru lahir aja dia bikin dosa. Tapi kata Allah, ghafartu. Kalau engkau minta ampun kepada ghafartu laka fala ubali. Aku ampuni engkau walaupun dan aku tidak masalahkan dosamu itu. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Hambali mengatakan ketika menjelaskan hadis ini mengatakan gini Pak, apa katanya? Hai manusia, kalau kalian ingin bikin dosa, bikinlah. Sampai kapan? Sampai 5 menit sebelum meninggal baru tobat. Ada Pak orang yang bikin dosa gitu Pak? Bikin dosa aja, tapi jangan lupa 5 menit sebelum meninggal cepatlah taubat. Maka orang yang bertobat kata Nabi at-taibu kama la zambalah. Orang yang bertobat itu dianggap tidak memiliki dosa. Tapi ingat-ingat sebelum mati harus
Tobat. Bisa nggak kira-kira itu Pak? Mudah-mudahan bisa Pak ya. Berarti Bapak ada ancang-ancang sekarang bikin dosa aja. Gitu Pak ya. Itu Allah itu Maha Pengampun luar biasa Pak. Makanya jangan putus asa dari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hasan Al-Basri ditanya, "Hai Imam Hasan, ya. Kalau aku minta ampun kepada Allah, apakah dosaku diampuni?" Tuh, orang bertanya kepada Hasan Al-Basri gitu. Apa kata Hasan Al-Basri? Pasti diampuni. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, pasti diampuni. Cuman yang jadi masalahnya, aku pernah mendengar perkataan Umar bin Khattab. Yang aku khawatirkan atau yang aku pikirkan bukan apakah Allah nanti mau mengampuni dosaku atau tidak. Itu gak aku pikirkan. Yang jelas aku tahu Allah itu Maha Pengampun. Tapi yang jadi masalah bagiku adalah, sanggupkah aku untuk minta ampun kepada Allah? Nah, di situ pusatnya, Pak. Itu intinya, Pak. Bapak, saya contohkan sama Bapak. Ada dulu sahabat begini. Sahabat itu sakit luar biasa, Pak. Sakit luar biasa, parah sakitnya. Nabi Muhammad datang menjenguknya. Datang Nabi Muhammad jenguknya, Pak. Terus Nabi lihat, apa kata Nabi Muhammad? Parah betul sakitmu. Nabi Muhammad aja ngeri ngelihat sakitnya, Pak. Enggak sanggup Nabi Muhammad lihat sakitnya. Terus Nabi Muhammad bertanya kepadanya, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kok sampai sakit begini? Aku aja enggak sanggup melihat sakitmu ini." Pasti ada sesuatu yang kau lakukan. Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, aku berdoa kepada Allah begini ya Rasulullah." "Apa doamu?" "Doaku begini, ya Allah, kalau aku salah, hukum saja aku di dunia, tapi jangan hukum aku di akhirat. Hukum aku atas kesalahanku di dunia, tapi jangan hukum aku di akhirat." Bapak pernah berdoa begitu? Pernah nggak doa? Hukum aku di dunia ya Allah, tapi di akhirat nggak, jangan lagi. Pernah apa doa begitu? Nggak berani? Sahabat itu dicobanya doa itu, Pak, dan Allah mendatangkan penyakit hukuman buat dia, dan Nabi Muhammad tak sanggup untuk melihat penyakit itu. Habis itu, Pak, apa kata Nabi Muhammad? "Cukup, jangan kau berdoa begitu. Cukup kalau berdoa begini, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Kalau aku salah, ampuni dosaku di dunia dan ampuni pula dosaku di akhirat. Jangan hukum aku di dunia dan jangan pula hukum aku di akhirat." Cukup itu doanya. Jangan kau tantang hukuman Allah. Kau tak akan sanggup menerima hukuman Allah. Hukuman Allah itu berat. Kata siapa, Pak? Kata Rasulullah SAW. Habis itu, Pak, Nabi bertanya, "Apa salahmu? Kenapa kau dihukum begini?" Apa kata dia? "Terlihat bagiku betis perempuan ya Rasulullah." Apa yang terlihat, Pak? Betis perempuan. Nabi Muhammad melihat sakitnya nggak sanggup, salahnya cuma terlihat betis perempuan. Saya tanya sama Bapak, Bapak pernah nggak melihat betis? Jawablah, pernah nggak melihat betis? Sering. Di atas betis atau lebih daripada betis? Bisa kan? Bisa. Bapak datang aja ke TV, Bapak lihat tuh mah di atas betis bisa. Lihat Bapak HP bisa. Jangankan HP, yang nampak real pun bisa. Keluarlah Bapak ke masjid, nampak mah betis mah. Itulah, Pak. Jadi Bapak, Allah menciptakan mata kita bukan untuk itu gunanya. Untuk apa, Pak? Untuk taat kepada Allah. Makanya nanti kalau Bapak melihat, kan sekarang betis diobral di mana-mana, Pak. Diobral. Lihat kiri, lihat kanan. Kalau ada Bapak bertanya nanti, "Bagaimana Ustaz? Melihat ke depan, muka, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, betis saja semuanya Ustaz. Macam mana tuh Ustaz?" Saya berikan Bapak clue-nya, berikan triknya. Gimana caranya? Kalau Bapak lihat dan Bapak tak bisa tak melihat. Sebab kalau tak melihat, Bapak tutup mata Bapak, ditabraknya Pak sama mobil. Terus gimana caranya? Kalaupun begitu, jangan lihat dan jangan fokus dalam melihatnya. Jadi kalau nampak pun betis sama Bapak, tapi Pak jangan fokus. Fokus Pak tahu. Wah ilah, mulus. Itu jangan. Terlihat langsung seolah-olah. Gimana tuh Pak? Kok bahasanya itu Pak? Gimana tuh? Gimana Pak?
Jadi cuekin aja. Jangan dinikmati, dia nikmati di situ letak salah. Pak, kan kalau dosa kepada Allah itu kan gampang Pak taubatnya Pak. Kan 3 syaratnya kan. Kalau kepada orang tambah 1. Jadi 3 lah syaratnya taubat kepada Allah. Gampang sekali Pak. Pak hafal gampang nih. Bapak kalau kepengen taubat, yang pertama syaratnya, ayolah Pak. Bapak kayak nggak tahu aja. Syarat taubat pertama adalah menyesal. Apa ya Pak? Menyesal. Yang kedua, berniat janji jangan diulangi. Yang ketiga, lakukan amal soleh. Cuma 3 itu kan. Menyesal, habis itu jangan diulangi, habis itu lakukan amal soleh untuk menutupi keburukan itu. Kan 3 itu aja syaratnya. Tapi yang paling susah yang mana Pak? Yang ini nih. Menyesal ini. Menyesal itu kan letaknya di hati Pak. Menyesal letak di hati kan? Benar nggak Pak? Itu paling susah Pak menyesal itu Pak. Mengakui bahwa itu adalah salah kita. Saya katakan tadi, banyak kita melihat betis tapi kita tak pernah merasa bahwa itu adalah perbuatan. Itu udah masalah. Itu masalah. Tidak merasa perbuatan salah itu jadi masalah. Terus gimana? Berdoalah kepada Allah, kata Umar bin Khattab. Apa doanya? Ya Allah, tolong tunjukkan salahku ya Allah, biar aku bisa bertaubat sebelum aku meninggal. Kasih tahu kepadaku salahku ya Allah. Jangan kau tidak kasih tahu. Sebab kalau tak kau kasih tahu, aku tak bertobat, jadi masalah besar buatku nanti Allah. Itu doa Pak. Jadi kata Rabi'ah Adawiyah begini, kata Rabi'ah Adawiyah, disambungnya perkataan Umar tadi apa? Mintalah kepada Allah agar Allah kasih tahu salahmu, kata Rabi'ah Adawiyah itu. Kita tahu kepada Allah. Sebab Pak, ada yang bertanya gini, Rabi'ah, kalau aku tobat, sama pertanyaannya, kalau aku tobat kepada Allah terima enggak? Apa kata Rabi'ah? Pasti diterima. Cuman masalahnya kau mau enggak menyesali salahmu? Banyak Pak. Paham enggak Pak? Kalau yang keempat, kalau untuk orang tambah 1 lagi. Apa itu Pak? Waktu saya masih 3 menit Pak. Bapak udah capek aja. 3 menit lagi. Apa itu Pak? 1 lagi apa Pak? Kalau ke orang, kembalikan hak orang itu. Kan 4 caranya Pak. Kalau untuk ke orang tambah 1 lagi. Kembalikan hak orang itu baru dianggap bertobat. Kalau nggak dikembalikan, nggak bisa. Mohon maaf nih Pak. Kan Bapak sering minta maaf tuh. Kapan? Ketika lebaran. Nggak bisa begitu Pak. Minta maaf itu harus detail. Bapak tahu detail Pak? Harus rinci. Bapak minta maafnya di mana nih? Yang mana nih? Kalau kata teman Bapak, kalau soal kau menghina aku kemarin, aku bisa maafkan. Tapi hutangmu 2 juta itu tak bisa tuh, bayar dulu baru bisa aku maafkan. Kan detail Pak. Detail nggak Pak? Jawablah ya gitu. Jadi Bapak kalau mau minta maaf tuh detail Pak. Nggak bisa Bapak, nggak bisa. Maaf ya, maaf semua ya, semua kesalahan maaf ya. Nggak bisa Pak, harus datangi dia, salahnya Bapak di mana? Satu-satu Pak, harus satu-satu Pak jelasin. Begitu juga kepada Allah, Bapak salah apa? Kasih, minta, menyesal, itu namanya minta maaf sama Allah Pak. Dan alhamdulillah, Allah kasih kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tujuannya apa Pak? Dapat keampunan. Coba baca hadisnya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa Ramadan penuh iman dan perhitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi penuh iman, yakin betul Ramadan ini bisa mendapatkan keampunan buat kita kan? Terus perhitungan satu lagi, apa Pak? Perhitungan, bukan dihitung-hitung. Beda dengan hitung-hitung. Yang kayak tadi itu dihitung-hitung tuh. 17 hari lagi lebaran. Itu dihitung-hitung tuh. Itu bukan gitu caranya Pak. Dia perhitungan. Apa itu perhitungan tuh Pak? Ya Allah, sudah malam ke-13. Bacaan Al-Quran saya belum lagi sampai 13 juz. Rugi saya ya Allah. Itu namanya perhitungan. Ya Allah, sudah 13 malam, amal apa yang baru saya sampaikan untukmu di bulan Ramadan? Rugi saya. Itu perhitungan namanya itu. Penuh perhitungan itu baru diampuni dosa. Itu kalau siang. Malam dikasih lagi hadisnya. Man qoma, siapa yang mendirikan malam Ramadan? Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosanya. Berdiri. Jadi Pak, puasa itu memahami Pak.
puasa itu bukan siang saja Bapak menahan, malam juga. Banyak orang Pak, siang saya memang tahan dosa-dosa, tapi kalau malam selesai sudah malam. Tidak bisa begitu Pak. Kata Al-Quran, wa atimmus siyama ilal lain, sempurnakan puasa itu sampai malam. Jadi puasa itu bukan siang Bapak puasa, malam bolos taraweh, tidak begitu ceritanya. Puasa juga taraweh. Nah, katakanlah sama orang-orang yang di rumah ini dah sedikit betul yang datang nih. Entah karena saya yang ceramah sedikit datang, entah apa, tidak tahu saya nih. Nah, ya Pak ya. Pak, paling penting bagi kita itu keampunan Allah Pak. Serius Pak. Kalau Bapak punya 1 menit waktu, Bapak jangan minta-minta yang lain. Cukup Pak minta keampunan Allah. Ya Pak, contohnya Bapak pas ketika selesai sholat, sebelum Bapak ngapa-ngapain, apa bacaan yang Bapak baca dulu? Ayolah, waktu saya udah bisa. Apa yang Bapak baca dulu sebelum Bapak ngapain? Istighfar. Astagfirullah. Penting bagi kita istighfar. Apa kata Nabi SAW? Kalau kau diampuni dosamu oleh Allah, apa yang kau minta pasti Allah kasih. Apa yang diminta pasti dikasih. Dan apa yang tidak kau minta pun Allah juga kasih. Jadi Bapak yang paling penting Bapak, ampunan Allah. Makanya sekarang Pak banyak-banyak berdoa, ya Allah, dah lama saya hidup, kasih tahu salah saya Allah, biar saya minta ampun, baik kepadamu, baik kepada orang lain. Allah kasih tahu ya Allah, biar saya sadar. Nah, gitu Pak ya. Bapak banyak-banyak berdoa begitu lagi ya. Ya gitu. Ya alhamdulillah, paham Bapak teman. Cukup ya. Mudah-mudahan semua kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak rugi kita Pak. Man adraka Ramadan falam yughfarlah. Siapa yang masuk bulan Ramadan tapi tak dapat keampunan Allah, celaka hidup kita Pak, celaka Pak. Minta-minta keampunan Allah ya Pak ya. Ya gitu. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.